Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Kristen Indonesia, Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan gambaran umum tentang manajemen keuangan. Saya sendiri bernama Felicia Josephine Halim. Perkenalkan, nama saya Sada Sandisa. Perkenalkan, nama saya Evangeline Clarisse Gerolian. Perkenalkan, nama saya Natali Manuki. Topik yang akan kami bahas di dalam materi kali ini yang pertama apa itu keuangan, kemudian pekerjaan di keuangan, kemudian bentuk organisasi bisnis, serta tujuan keuangan utama. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Keuangan didefinisikan oleh Webster Dictionary sebagai sistem yang mencakup peredaran uang, pemberian kredit, pembuatan investasi, dan penyediaan fasilitas perbankan. Keuangan memiliki banyak segi yang membuatnya sulit untuk memberikan satu definisi singkat. Diskusi di bagian ini akan memberi sebuah gambaran tentang apa yang dilakukan oleh para profesional keuangan dan apa yang mungkin dilakukan jika memasuki bidang keuangan. Bidang keuangan. Keuangan seperti yang diajarkan di universitas pada umumnya dibagi menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama ada manajemen keuangan atau yang disebut juga sebagai keuangan perusahaan, berfokus pada keputusan yang berkaitan dengan berapa banyak dan jenis aset apa yang harus diperoleh, serta bagaimana meningkatkan modal yang dibutuhkan untuk membeli aset dan bagaimana menjalankan perusahaan untuk memaksimalkan nilainya. Prinsip yang sama berlaku untuk organisasi nirlaba dan nirlaba. Yang kedua ada pasar modal, berhubungan dengan pasar di mana suku bunga bersama dengan harga saham dan obligasi yang ditentukan, juga lembaga keuangan yang memasuk modal untuk bisnis. Bank investasi, pialang saham, reksadana, perusahaan asuransi, dan sejenisnya mempertemukan penabung yang memiliki uang untuk diinvestasikan, dan bisnis, individu, dan entitas lain yang membutuhkan modal untuk berbagai keperluan. Yang ketiga ada investasi, berhubungan dengan keputusan mengenai saham dan obligasi dan mencakup sejumlah aktivitas seperti ada analisis keamanan yang berkaitan dengan menemukan nilai yang tepat dari sekuritas individu, yaitu saham dan obligasi. Yang kedua ada teori portofolio berkaitan dengan cara terbaik untuk menyusun portofolio atau keranjang saham dan obligasi. Yang ketiga ada analisis pasar yang berkaitan dengan masalah apakah pasar saham dan obligasi pada waktu tertentu terlalu tinggi, terlalu rendah, atau hampir tepat. Analisis pasar adalah keuangan perilaku, di mana psikologi investor diperiksa dalam upaya untuk menentukan apakah harga saham telah ditawar ke ketinggian yang tidak masuk akal dalam gelombang spekulatif atau didorong ke posisi terendah yang tidak masuk akal karena pesimisme irasional. Keuangan dalam organisasi. Sebagian besar bisnis dan organisasi nirlaba memiliki badan organisasi yang serupa. Dewan direksi adalah badan pengatur tertinggi dan ketua dewan umumnya adalah individu dengan peringkat tertinggi. Lalu CEO datang berikutnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa ketua dewan sering juga menjabat sebagai CEO. Di bawah CEO ada Chief Operating Officer atau yang disebut juga COO, yang sering juga ditunjuk sebagai presiden perusahaan. COO sendiri bertugas untuk mengarahkan operasi perusahaan yang meliputi pemasaran, manufaktur, penjualan, dan departemen operasi lainnya. Keuangan versus ekonomi dan akuntansi. Keuangan seperti yang kita kenal sekarang tumbuh dari ekonomi dan akuntansi. Ekonomi mengembangkan gagasan bahwa nilai aset didasarkan pada arus kas masa depan aset akan memberikan, dan akuntan memberikan informasi mengenai kemungkinan ukuran dari arus kas tersebut. Orang-orang yang bekerja di bidang keuangan membutuhkan pengetahuan tentang ekonomi dan akuntansi. Dalam perusahaan modern, Departemen Akuntansi biasanya berada di bawah kendali CFO. Ini lebih lanjut menggambarkan hubungan antara keuangan, ekonomi, dan akuntansi. Saya akan menjelaskan terkait pekerjaan di keuangan. Keuangan mempersiapkan siswa untuk bekerja di perbankan, investasi, asuransi perusahaan, dan pemerintahan. Mahasiswa perlu mengetahui pemasaran, manajemen, dan sumber daya manusia. Mereka juga perlu memahami keuangan karena hal itu mempengaruhi keputusan di semua bidang itu. Misalnya, orang pemasaran mengusulkan iklan program, tetapi program tersebut diperiksa oleh orang keuangan untuk menilai efeknya. Iklan pada probabilitas perusahaan tersebut. Jadi, untuk menjadi efektif dalam pemasaran, satu perlu memiliki pengetahuan dasar tentang keuangan. Hal yang sama berlaku untuk manajemen. Memang, keputusan manajemen yang paling penting dievaluasi dalam hal efek pada nilai perusahaan. Perlu juga dicatat bahwa keuangan penting bagi individu terlepas dari pekerjaan mereka. Beberapa tahun yang lalu, sebagian besar karyawan menerima pensiun dari majikan mereka setelah pensiun, sehingga mengelola investasi pribadi seseorang tidaklah menjadi kritis penting. Itu tidak lagi benar.
Sebagian besar perusahaan saat ini memberikan kontribusi pasti, program pensiun di mana setiap tahun perusahaan menempatkan sejumlah uang tertentu ke rekening milik karyawan. Karyawan harus memutuskan bagaimana dana tersebut akan diinvestasikan dan berapa banyak yang harus dibagi di antara saham, obligasi, atau dana uang, dan seberapa besar resiko yang bersedia mereka ambil dengan investasi saham dan obligasi. Keputusan ini memiliki pengaruh besar pada kehidupan masyarakat dan konsep-konsep yang telah dibahas dapat meningkatkan keterampilan pengambilan dalam mengambil keputusan. Baik, saya di sini akan menjelaskan bentuk organisasi usaha. Dasar-dasar manajemen keuangan adalah sama untuk semua bisnis, baik besar ataupun kecil, terlepas dari bagaimana mereka diatur. Namun struktur hukum perusahaan mempengaruhi operasi dan dengan demikian harus diakui ada 4 bentuk utama bisnis organisasi. Yang pertama yaitu kepemilikan. Kepemilikan memiliki 3 keuntungan penting. Yang pertama, mudah dan murah untuk dibentuk. Kedua, mereka tunduk pada beberapa peraturan pemerintah. Dan yang ketiga, mereka dikenakan pajak penghasilan yang lebih rendah daripada perusahaan. Yang kedua, kemitraan. Kemitraan adalah pengaturan hukum antara 2 orang atau lebih yang memutuskan untuk berbisnis bersama. Kemitraan mirip dengan kepemilikan karena mereka dapat dibangun dengan relatif mudah dan murah. Selain itu, perusahaan pendapatan dialokasikan secara pro kepada sekutu dan dikenakan pajak atas dasar individu. Yang ketiga ada korporasi. Korporasi adalah badan hukum yang dibuat oleh negara dan berbeda dari pemilik dan pengelolanya. Pemisahan inilah yang membatasi kerugian pemegang saham sebesar jumlah yang mereka investasikan di perusahaan. Perusahaan korporasi dapat kehilangan semua uangnya, tetapi pemilik hanya dapat kehilangan dana yang mereka investasikan di perusahaan. Korporasi juga memiliki kehidupan yang tidak terbatas dan lebih mudah untuk mentransfer saham dalam korporasi daripada kepentingan seorang dalam bisnis. Dan yang selanjutnya ada perseroan terbatas dan kemitraan kewajiban terbatas. Sebuah perseroan terbatas adalah jenis organisasi yang populer yang hibridra antara kemitraan dan korporasi. Kemitraan bertanggung jawab terbatas digunakan untuk perusahaan profesional di bidang akuntansi, hukum, dan arsitektur. Sedangkan perseroan terbatas digunakan oleh bisnis lain. Mirip dengan perusahaan, perseroan dan kemitraan ini memberikan perlindungan kewajiban terbatas, tetapi mereka dikenakan pajak sebagai kemitraan. Selanjutnya, tidak seperti kemitraan terbatas, di mana mitra umumnya memiliki kendali penuh atas bisnis. Investor di kemitraan dan perseroan memiliki hak suara yang sebanding dengan kepentingan kepemilikannya. Namun, karena alasan berikut, nilai bisnis apapun yang selain relatif kecil kemungkinan akan dimaksimalkan jika dikelola dengan korporasi. Saya akan menjelaskan tentang tujuan utama keuangan, yaitu menciptakan nilai bagi investor. Jadi tujuan ini saya akan menjelaskan tujuan keuangan utamanya. Sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana perusahaan itu biasanya di perusahaan publik itu manajer dan karyawan itu bekerja atas nama pemegang saham yang memiliki bisnis. Oleh karena itu mereka memiliki kewajiban untuk menerapkan kebijakan dan mereka mempromosikan nilai pemegang saham tersebut. Sementara banyak perusahaan fokus pada memaksimalkan berbagai tujuan keuangan seperti pertumbuhan, laba per saham, dan pangsa pasar. Jadi tujuan ini tidak boleh didahulukan dari tujuan keuangan utama lainnya. Tujuan yang dimaksud adalah yaitu untuk menciptakan nilai bagi investor. Sesuai dengan judul yang saya akan bahas, tujuan keuangan itu untuk meningkatkan atau menciptakan nilai bagi investor.
Jadi pemegang saham perusahaan itu bukan hanya kelompok abstrak, jadi mereka mewakili individu dan organisasi yang telah memilih untuk menginvestasikan uang hasil jerih payah mereka dalam perusahaan dan mencari laba atas investasi mereka untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang mereka. Di sini ada penentu nilai. Kayak untuk mengembangkan situasinya, kotak di atas itu kan menunjukkan bahwa tindakan manajerial dikombinasikan dengan ekonomi dan kondisi politik jadi itu mempengaruhi tingkat dan resiko arus kas masa depan perusahaan yang pada akhirnya menentukan harga saham perusahaan. Untuk baris yang ketiga di kotak ada nilai intrinsik saham dan harga pasar saham, dan yang terakhir yang di bawah equilibrium pasar nilai intrinsik pasar, yaitu harga saham. Jadi saya akan menjelaskan itu. Nilai intrinsik itu berarti estimasi nilai saham dalam kutip sebenarnya, yaitu yang didasarkan atas data resiko dan pengembalian yang akurat. Untuk yang harga pasar marketplace, yaitu nilai saham berdasarkan informasi yang diperkirakan, tetapi memiliki kemungkinan salah, jadi seperti yang dilihat oleh investor marginal. Untuk yang terakhir ada equilibrium. Equilibrium itu dimana situasi harga pasar aktual sama dengan nilai intrinsik, sehingga investor bersikap indifferent antara membeli atau menjual saham. Nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik ini adalah perkiraan dan analisis yang berbeda dengan data yang berbeda dan pandangan yang berbeda tentang masa depan membentuk perkiraan yang berbeda dari nilai intrinsik saham. Memang memperkirakan nilai intrinsik adalah inti dari analisis keamanan dan membedakan investor yang sukses dari investor yang tidak berhasil. Kemudian saya akan membahas tentang konsekuensi memiliki fokus jangka pendek. Jadi idealnya itu para manajer itu memiliki fokus jangka panjang, tetapi banyak contoh dalam beberapa tahun akhir ini fokus manajer itu mereka bergeser ke jangka pendek. Contohnya di mana manajer berfokus pada keuntungan jangka pendek yang merugikan nilai jangka panjang. Jadi banyak akademisi dan praktisi menekankan peran penting yang dimainkan kompensasi eksekutif dalam mendorong manajer untuk fokus pada tujuan yang tepat. Misalnya, jika bonus manajer hanya terkait dengan pendapatan tahun ini, tidak mengherankan jika manajer mengambil langkah untuk meningkatkan pendapatan saat ini, bahkan jika langkah tersebut merugikan nilai jangka panjang perusahaan. Dengan pertimbangan ini, semakin banyak perusahaan yang menggunakan opsi saham dan saham sebagai bagian penting dari gaji eksekutif. Maksudnya dari penataan kompensasi dengan cara ini adalah agar manajer berpikir lebih seperti pemegang saham dan terus bekerja untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Kesimpulannya yaitu manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakannya seefektif-efektifnya, seproduktif mungkin untuk menguntungkan laba. Jadi manajemen keuangan ini sendiri adalah suatu tindakan yang diambil untuk menjaga agar keuangan di dalam kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut tetaplah baik dan seimbang. Untuk membangun sistem keuangan yang baik, maka diperlukan adanya pembelajaran dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi itulah gambaran umum tentang manajemen keuangan dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami jelaskan dapat dipahami dengan baik. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.